Makanya kita yakin bahwa CU itu adalah jalan keselamatan. Di sini ada. Maka kita nggak mau namanya yang lain, harus CU, differentiate. Kita itu pengen keluar dari kemiskinan, tapi kan nggak tahu caranya. Udah dikasih clue-nya, menolong diri sendiri. Udah tahu clue-nya, tapi kita ujungnya juga nggak ngerti. Maka kalau mau mulai, mau start, kerja keras, hemat, tabung, selesai. Memang begitu. Dengan menabung ini tadi, saya ngasih contoh tadi yang ngalor ngidul contoh tadi itu. Dengan menabunglah saya bisa punya menikah. Dengan menabunglah saya kemudian punya rumah. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, saya belum pernah menarik uang saya itu. Hanya di sini Bapak Ibu sekali lagi saya menekankan 4 nasihat ya. Nasihat pertama, menolong diri sendiri. Nasihat yang kedua, Anda harus hidupnya mengelola diri sendiri. Tidak boleh boros. Bapak Ibu, orang harus bertanggung jawab pada diri sendiri. Tekanannya di mana? Anda harus menciptakan kesejahteraan dengan mengatur uang. Jadi kalau dapat 2 miliar kena tol, jangan dulu mikir beli mobil. Pikirkan dulu rencana kamu tuh kemana sebenarnya roadmap-nya. Gitu, ajaran dia itu. Nah, kalau situasi kita berada pada menolong diri sendiri, dari mana mulainya? Kan kita kan bingung dari mana mulainya nolong diri sendiri. Mulainya kalau kita bekerja, berhemat, kemudian menabung. Rumus menabung gimana? Rumus angkat jari 4. 1, 2, 3, 4. 10% untuk menciptakan aset, 20% untuk dana darurat, 30% persiapan membayar hutang, 40% boleh dikonsumsi. Jadi 60 ditabung, 40 konsumsi. Saya kan nggak punya hutang tabung semua. Selesai, 60-40 nabungnya. Dengan demikian kita bisa cepat menciptakan aset. Tapi kalau saya sudah punya 1 miliar, ya nggak pakai rumus itu pun nggak apa-apa. Itu kan rumus untuk keluar dari kemiskinan. Kalau sudah nggak miskin, ngapain pakai rumus itu? Rumus itu hanya dipakai untuk keluar dari kemiskinan. Bukan rumus seumur hidup. Enggak. Rumus hanya untuk keluar dari kemiskinan. Kalau udah gak miskin, buset, tinggalin tuh barang. Kan gitu pikir kita. Nah, inilah roadmap. Bapak Ibu, pada sesi 1 ini saya ingin menegaskan kepada anggota-anggota CU nanti, pada saat Bapak Ibu melakukan pendalaman kepada anggota, ya semampu-mampu mereka menginterpretasikan apa kata Ray Fashion itu. Kertas-kertas ini dibagikan kepada mereka. Potongan-potongan tadi bisa di-print, bagi-bagi ke mereka biar mereka interpretasikan. Dan Bapak menarik kesimpulan bahwa kalau kita mengapa haji ini CU hadir ingin membebaskan orang keluar dari kemiskinan. Caranya seperti tadi. Nah, saya akan mengeluarkan slide tentang tahapan kebutuhan anggota. Jadi ini tahapan-tahapan kebutuhan mereka. Silakan berdiskusi di dalam kelompok dengan tahapan ini. Pertanyaannya, apa kebutuhan anggota setiap tahapan ini? Pertanyaannya, ini tahapan kehidupan ya. Tahapan kehidupan. Kira-kira apa kebutuhan anggota kita pada tahap kehidupan ini? Ya, ini tahapan kehidupannya. Silakan masuk ke kelompok. Tidak perlu pakai flipchart kayak tadi. Cukup melihat tahapan kehidupan ini dan Bapak Ibu menyimpulkan apa kebutuhan keuangan di setiap tahapan kehidupan itu.
Kemudian di sini juga mulai memikirkan untuk ini artinya ada salah penulisan. Jadi artinya simpanan untuk kedepannya kalau setelah selesai sekolah atau selesai kuliah butuh kendaraan dan sebagainya. Jadi butuh simpanan seperti itu juga. Kemudian di tahapan berikutnya yaitu meniti karir. Berarti ini setelah selesai kuliah, berarti mulai kalau bekerja atau buka usaha sendiri. Tapi di sini yang dibutuhkan dalam jangka waktu pendeknya, kebutuhan keuangannya adalah moda transportasi. Moda transportasi ini artinya aspeknya luas. Jadi dalam bentuk kendaraan atau transport dari rumah ke tempat kerja dan sebagainya. Kemudian butuh juga untuk peningkatan skill, keterampilan pada saat bekerja di kantor. Pastikan ada jenjang karir yang harus ditempuh, berarti butuh biaya untuk itu. Nah, dari tujuan keuangan yang untuk jangka panjang, kita di sini membuat satu dana yang dibutuhkan yang di masa depannya adalah upgrade skill juga. Jadi artinya harus mulai menyiapkan juga, walaupun sedang meniti karir ini kan nggak tahu ya di jangka waktu panjangnya masih berlaku juga untuk upgrade skill. Kemudian juga mulai berpikir bahwa hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi mulai memikirkan satu bentuk simpanan yang nantinya bisa dipakai untuk kegiatan sosial. Nah, makanya pada saat di tahap berikutnya yaitu kerja sosial, berarti sudah terencana. Jadi pada tahap berikutnya kebutuhan keuangannya adalah ya tentu saja dana untuk memberikan bantuan sosial. Nah, dari tujuan keuangannya pada saat mengerjakan kegiatan sosial, kerja sosial itu mulai mengadakan simpanan untuk pernikahan. Ya, karena perencanaan berikutnya adalah setelah bersosialisasi, ketemu, kenalan sama jodoh, ya dapat jodoh gitu kan. Jadi mulai memikirkan itu pernikahan. Jadi pada saat di tahapan keempat itu tujuan keuangannya adalah simpanan untuk perkawinan. Kemudian di tahap berikutnya, di tahap kelima mulai mendapatkan pasangan, kemudian memutuskan perkawinan. Jadi sudah punya nih yang tadinya udah menyimpan, maka kebutuhan keuangannya adalah biaya pernikahan. Ini adalah 12 kaidah, 12 jalan keselamatan keuangan judulnya.